benarkah pernyataan kalian taklid sama syekh dan ustaz-ustaz kalian? Demikian pula kita taklid kepada syekh dan ustaznya kita, karena mereka pun juga di ilmu dan hujjah. Maka jangan saya menuding. Saya mau tanya dulu, syekhnya antum namanya siapa? Harus jelas dong, jangan mujmal, supaya bisa diadakan yang namanya studi banding. Kita lihat siapa syekhnya antum, siapa ulama yang bersama-sama antum, siapa ustaz yang bersama dengan antum. Akhbiruna, sampaikan sampai kita orang ya. Ini kok diam? Sampaikan dong. Oh, bersama kami Al-Hajuri, bersama kami di Yahya Al-Hajuri. Kok bangga? Itu sudah divonis oleh para ulama Yaman sendiri ketika itu sebagai orang yang gak beres, dan sudah dikatakan oleh para masyayikhul kibar pada masanya kala ini seorang Haddadi, bahkan gerombolannya dikatakan hajawurah, hajuriyun. Kami kan, lu kok bangga? Kami juga punya syekh. Jangan saling menuding siapa tulus syekhnya antum ini. Nah kalau hajuri afwan jidan itu menunjukkan penyimpangan antum. Kau bersandar pada hajuri yang sudah dikatakan menyimpang oleh para ulama kibar pada masanya. Barakallahu. Paham ya kawan? Ya nggak bisa dong kemudian dari studi banding. Jadi itu menyimpang. Antum mau tanya sama ulama kita orang, kami sebutkan, jangan khawatir. Kami sebutkan, mau tahu? Itu. Dan di antara kelicikan hizbiyin di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ketika mereka berusaha untuk menikam salafiyin, yang ditunjuk dia masih muda-muda. Tuh lihat itu, yang dipuji sama mereka itu. Nih lihat, Hani bin Buraik. Nih lihat ini, Arafat. Nih lihat ini, Muhammad bin Khalid. Yang disebut yang masih muda-muda. Padahal semua permasalahan dakwah yang ada, semua masalah fitnah yang ada, kita sampaikan langsung kepada masyayikhul kibar. Afwan ya akhi, jangan mulabis. Tunjuk dong bukannya mereka. Ya kita kenal sama beliaunya, baik sama beliaunya, tapi rujukan itu bukan pada beliaunya. Terkait dengan bab fitan bukan sama mereka. Itu sebagai wasilah saja. Saya tahu. Tunjuk dong yang sama kami Syekh Rabi bin Hadi. Ada yang mencela dari kalangan Ahlus Sunnah? Yang mengatakan ada yang mencela beliau dari Ahlus Sunnah? Kalau dari hizbiyin banyak. Firanda aja mengatakan khawarij Syarafi. Firanda aja mengatakan ada khawarij, kata dia. Hebat. Luar biasa. Yang kita enggak peduli orang enggak beres. Ada Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Umar Bazbul. Dan yang ngajar di Jizan waktu yang Syekh Zaid Al-Madkhali. Tapi yang paling sering kita sampaikan kepada beliaunya terkait dengan masalah dakwah, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi. Ada dari Ahlussunnah yang mencela beliau? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu barokahnya kembali kepada kibar ulama pada bidang beliau kali ini. Rijalul fitnah. Ada lagi, bukan hajuri. Siapa lagi? Ada Muhammad Al-Ma'bari. Ada Muhammad Al-Imam. Masya Allah alaik. Kalau seandainya dulu antum mengatakan demikian, na'am, al-ra'si wal-ain. Kalau sekarang, afwan. Para ulama kibar sudah berbicara lantang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dia. Jangan antum kira hanya permasalahan wasiqah, perjanjian damai dengan orang-orang Rafidhah. Itu yang besar ya Pak. Banyak lagi perkara besar-besar yang lainnya terkait dengan cara ta'dil dan yang lainnya ya Pak. Barakallahu fikum. Sampai para masyayikhul kibar dengan tegas mengingkari tindakan dia, minta taubat dengan segera disampaikan kepada salafiyin. Syekh Rabi bicara, Syekh Ubaid berbicara, Syekh Al-Bukhari, Syekh bin Hadi. Masyayikh kibar ma'rufun berbicara. Yang mendukung dia orang-orang yang bulan semua ada permasalahan katanya. Ada yang enggak beres semua ya Pak.
Bahkan terakhir Asy'ubat Al-Jabiri mengatakan, "Hadza ikhwani." Ikhwani yumbal, kata Asy'ubat Al-Jabiri. Bangga dengan seperti itu. Beliau kan dalam kondisi terpaksa kala itu. Kalau seandainya beliau terpaksa, sekarang silakan berbicara dengan lantang di Yaman sana. Silakan dijelaskan penyimpangan-penyimpangan Rafidhah sebagaimana dahulu membongkar penyimpangan-penyimpangan Rafidhah. Sekarang ini Yaman ya ikhwan, sebentar lagi khatam orang Houthi-nya. Hampir mungkin 90% diduduki tentara koalisi. Sudah dipegang alih oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan presidennya. Aman. Kalau Anda terpaksa kala itu, sekarang bicara. Sudah aman ya? Tidak ada suaranya ikhwan. Yang harus semakin menikam Ahlus Sunnah, mencela Ahlus Sunnah. Luar biasa. Kayak gitu kok bangga. Makanya katakan siapa dulu syekh kalian, siapa dulu ulama-ulama yang kamu sebutkan tadi, sebutkan. Supaya antum bisa mengatakan seperti ini. Tidak punya ulama, antum punya ulama, ya sudah, masing-masing, jangan saya menuding. Allahul musta'an. Ini bisa kamu katakan kalau masalahnya itu ikhwan, masalah fikih, hukum-hukum syariat yang memang ada khilaf ulama di dalamnya, yang sama-sama kuat argumentasinya. Yang ini kita toleransi dalam berpendapat. Tapi nggak sampai geng-gengan begitu. Ini ulama saya, itu ulamanya kamu. Tidak begitu yang memahami fikih khilaf ya ikhwan. Allahul musta'an. Paham ya? Ini semuanya adalah tadlis wa talbis, pengkaburan, pelemparan syubhat yang dilakukan oleh orang-orang mulabbisin. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Sudah begitu. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya salafiyin Ahlus Sunnah mereka itu orang yang kaku, orang yang keras, mutasyadid dan segala macamnya. Masya Allah. Dakwah dengan lembut ya akhi, dengan hikmah, dengan santun ya. Santun keras. Baik, hat. Jangan suka mengklaim, buktikan kepada kami contoh-contoh tasyaddudnya kami itu kayak apa. Sebutkan contoh kerasnya kami yang model mana. Sebutkan supaya bisa dipelajari, ditelaah. Kalau betul itu mutasyadid, tasyaddud secara syar'i, tinggalkan. Antum ini dikit-dikit tahzir, mau tahzir lagi, bantah lagi. Sebentar. Berapa kali sehari? Dalam sehari 24 jam. Berapa jam dalam sehari? Kita dikatakan tahzir lagi. Berapa jam sehari? Buktinya itu. Doro sana, temanya kayak gitu. Doro sini, temanya kayak gitu. Itu dauranya harian atau tahunan? Coba diem. Yang datang ke sini 10 tahun yang lalu baru ke sini lagi. Karena itu. Berapa lama? Sudah dikatakan, apa namanya mutasyadid, sering begitu. Berapa? Karena itu. Yang ilmiah dong. Berapa? Ada. Ini. Masya Allah. Tayyib. Dengarkan baik-baik ceramahnya mereka. Berapa jam mereka ceramah? Berapa jam? Dari mulai pagi sampai zuhur, setengah 2, asar jam 5. Masya Allah alaik. Dengarkan. Durasi yang sekian lama itu, berapa menit mereka berbicara tentang masalah yang ada itu. Coba ya. Dari tadi kita terangkan kaidah-kaidahnya, faedah-faedah ilmiahnya, usul Ahlus Sunnah begini, ini demikian, ini ayatnya, ini hadisnya, keterangan para ulamanya, klasifikasi, demikian. Ya apa ya? Dari pagi sampai elek. Kalau itu, lalu diterangkan ada pertanyaan semacam ini dijawab. Durasinya 4 jam, satu pertanyaan. Tidak banyak. Dihitung sehari, itu mungkin tidak sampai 1 jam dalam sehari.
Ini hari ini aja. Berikutnya nggak ada pembahasan kayak gini. Sibuk dengan ilmu yang lainnya. Ini perlu saya sensus supaya antum paham apa yang mereka sebutkan itu adalah kedustaan yang nyata atas nama salafiyin. Kalau mau dihitung-hitung taklimnya Ahlus Sunnah Salafiyin di semua bidang ilmu dan khusus membicarakan bab fitnah seperti contoh soal sekarang Evan, itu sekuku paling Evan. Setiap hari belajar hifdzul Quran, ayo nahwunya, ya Allah, adab, syarah hadis, tafsir Quran, segala macamnya. Ya apa ya? Dihitung dong. Dihitung semua, dihitung. Kemudian bicarakan masalah fitnah. Antum bikin yang namanya sensus persentase. Jawabannya enggak sekukunya. Ya, enggak sekukunya. Itu pun barakallahu itu tindakan Ahlussunnah wal Jamaah menerapkan prinsip tahdzir itu merupakan prinsip besar dalam Islam. Bukan perkara yang menyimpang. Itu disebutkan oleh para ulama justru merupakan fadilahnya salafiyin. Menyisakan waktu untuk memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Amin kan? Hah? Yang tujuan mereka yang artinya serampangan dan segala macamnya. Apa bentuk serampangannya coba? Kayak apa serampangannya Pak? Wah itu nyebut nama. Nama siapa yang disebut? Kalau yang disebut nama orang-orang yang menyimpang ya disebut. Ketika ada maslahatnya barakallahu fikum. Kalau enggak disebut namanya. Hanya disebut penyimpangan dan kebatilan saja. Iya Pak. Saya dari tadi nyebut berapa orang kalau namanya? Baru tadi Tok Kiranda. Ada lagi yang lain? Dari tadi saya ceramah itu menyebut nama orang menyimpang yang saya katakan ini orang nggak beres. Ketiga ya, Kiranda, Al-Umairi, Al-Hajuri, Al-Ma'bari. Ini semua orang yang menyimpang semua. Barakallahu fikum. Dengan keterangan para masyayikh, bukan saya pribadi. Al-Hajuri, walaupun guru saya sendiri. Ada Hizbi, Haddadi, Al-Ma'bari, walaupun dia guru saya sendiri. Ada Ikhwani Dhal. Kita kembali kepada para ulama kibar ya, tidak menggunakan perasaan. Ada kira Halabi, dia pengusung mazhab Halabiyin, Ali Al-Halabi di Indonesia ya, ikhwan. Ada Firanda. Nah, dikatakan sama Syekh Al-Bukhari, ada khabithun kadzdzab, kata beliau. Itu langsung ketemu dengan Syekh Bukhari, tepat panjang, di luar lain pembahasan dia. Ada khabithun kadzdzab, kata Syekh Bukhari. Itu langsung di rumah beliau kita mendengarkan suara beliau mengatakan demikian. Langsung di rumahnya Syekh Bukhari. Kasih tahu kita sama beliau, ada khabithun kadzdzab, kata beliau. Ya wajar disebutkan orang nggak beres kabeh. Masa saya menyebutkan Abu Fadli? Hati-hati ya kawan, dari dia kawan. Saya ngawur ya. Gitu ya, orang baik-baik begitu kan. Enggak ya kawan. Sehingga antum tolong jangan jadi mulabisin. Jangan jadi orang yang suka membuat pengkaburan dan syubhat semacam itu. Yang ilmiah, yang jujur. Tunjukkan dengan hujjah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga mereka tidak punya hujjah ya, Pak. Bagaimana menyikapi ungkapan sebagian pihak? Jangan terlalu kaku dalam menerapkan kaidah kembali kepada kibar ulama. Karena itu bukan kaidah Ahlus Sunnah. Tapi kaidah Ahlus Sunnah adalah kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Masya Allah. Ada dua kemungkinan terkait dengan orang ini yang punya ucapan semacam ini. Yang pertama, imma jahil. Ini orang jahil ya. Tidak mengetahui secara utuh atau secara sempurna kaidah Ahlus Sunnah. Tahu sebagian, nggak tahu sebagian. Tahunya dia Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Kan gitu ya? Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Kok ada lagi ya? Kembali pada kibar ulama. Nggak tahu dia. Oh, itu bukan kaidahnya Ahlus Sunnah. Lijahli. Karena dia jahil. Ya sudah, orang jahil dikasih tahu. Dikasih tahu, Mas, itu juga kaidah salaf. Itu kaidah salaf, penjabaran daripada kembali kepada Allah dan Rasulnya dan pemahaman salaf itu ini diantaranya kembali kepada kibarul ulama.
Dalilnya apa? Yang tadi saya bacakan dalam kajian ini, Pak. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Yang kedua, supaya difahami sama Kang Mas, ini adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama, semua bidang ilmu agama. Bahkan semua bidang ilmu. Paham ya? Kembali kepada ahlinya, kembali kepada pakar bidang ilmu masing-masing. Itu kesepakatan semua ahlul funun, ijma' ahlul funun, kesepakatan semua ulama masing-masing bidang ilmu agama. Terkait dengan bab nahwu, harus kembali kepada pakar nahwu. Pakar-pakar nahwu namanya kibar ulama nahwu. Paham? Dalam bidang hadis, kembali pada pakar hadis, namanya ahli hadis atau kibar ulama dalam perkara hadis. Paham? Walaupun sebagian punya nama sendiri. Ini namanya nuhat, ahli nahwu, yang ini ahli hadis namanya jahabidah, an-nuqat. Tapi semua mereka secara umum dikatakan sebagai kibar ulama bidangnya masing-masing. Itu kesepakatan seluruh ulama bidang ilmu agama. Paham, Mas? Biar paham, biar nggak jahil lagi terkait dengan kaidah ini. Sebagian ulama berhujjah dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Apabila diserahkan perkara ini kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran, tunggu kiamat. Menunjukkan yang namanya segala sesuatu harus kembali kepada ahlinya. Hatta bab urusan dunia, semua ulama ahli dunia sepakat harus kembali pada pakar bidangnya masing-masing. Urusan bab otomotif, urusan mesin-mesin gitu ya, harus kembali pada pakar otomotif. Nah, itu mobilnya itu merusak, waduh, ini mau tak tanyakan sama Ustaz. Ustaz tanya, ini Ustaz, suatu saya bawa mobil tiba-tiba berhenti, kenapa Ustaz? Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaznya bukan ahli onderdil. Itu namanya Anda salah alamat. Tanyakan kepada pakar otomotifnya. Paham, Evan? Paham ini? Ini semua bidang ilmu, dunia, agama, semuanya. Belum dipaham baik-baik. Paham insyaallah ya? Naam ya. Terutama dalam bab ilmu agama, barakallahu al-barakatu ma'akabirikum. Kenapa pakai kata-kata kibar? Juga demikian. Semua ulama, semua bidang itu sepakat pada masing-masing bidang. Yang namanya alim ulama, alim bidang ini tabaqat. Ada tingkatan-tingkatan keilmuannya. Orang sekolah aja ada S1, ada S2, ada S3, ya Pak ya. Otomotif ada yang ngerti tapi masih kelas ini, ada lagi yang suhunya lagi, ada lagi yang supernya lagi. Itu perkara yang wakil nyata, nggak mungkin dihindari. Orang yang pandai masak banyak atau nggak banyak? Banyak. Bisa masak banyak, tapi yang masih master chef-nya jarang. Nah gitu. Ini yang kibar dalam urusan masak memasak. Ahli hadis banyak, muhaddisin banyak ya Pak. Yang dikatakan kibar muhaddisin lebih sedikit lagi. Yang dikatakan ahli ilal, yang mengetahui ilmu penyakit hadis, hitung dengan jari. Itu tabaqat ya. Paham ini? Yang membidangi tafsir banyak, mufassir banyak. Yang kibar mufassirin lebih sedikit lagi ya Pak. Dan para ulama yang bisa mengkompromikan antara ayat ini dengan ayat ini, kemudian bisa mengambil istinbat hukum, kenapa kau menggunakan ini dan segala macam, membongkar hikmah Al-Quran, hukum Al-Quran dan segala macamnya, itu dengan jari. Itu tingkatan ilmunya sendiri-sendiri. Dokter banyak. Banyak, dokter umum banyak. Yang spesialis lebih sedikit lagi, tapi banyak kan gitu ya. Spesialis jantung dan segala macamnya. Dan yang pakar dalam bidangnya masing-masing, yang ujungnya itu dengan jari. Ada ilmu barakallahu fikum
dokter umum, ada spesialis anak. Ini juga masih umum, tapi dia sudah boleh kibar. Ada lagi spesialis anak terkait dengan jantung, spesialis jantung untuk anak. Ini juga dengan jari. Spesialis anak plus spesialis tumbuh kembang anak, itu juga dengan jari. Itu tingkatan-tingkatan ilmu ya Ikhwan. Ini semuanya barakallahu fikum dengan kesepakatan semua ulama ahli bidang ilmunya masing-masing. Apalagi terkait dengan bab ilmu agama, itu kaidahnya ahli sunnah wal jamaah Kang Mas. Ini yang pertama. Dia ajari, kita ajari. Atau yang kedua, dia bukan orang jahil, tapi dia mulabis, membuat talbis, kerancuan, pengkaburan dalam rangka untuk sebuah makar yang dia siapkan, membodoh-bodohi umat atau membodoh-bodohi mad'u dan segala macamnya supaya makarnya lancar, tidak terbongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Ini parah. Yang semacam ini dinasihati, tidak mempan, masalah selesai. Barakallahu fikum. Paham ya? Kalau yang mengucapkan itu orang-orang yang memang memiliki ilmu, berarti pada dirinya ada syubhat, pada dirinya ada sebuah fikrah yang menyimpang. Sebab yang paling anti dengan kaidah ini itu hizbiyin. Yang paling anti itu hizbiyin ya ikhwan. Paling anti dia. Sebab dengan kaidah inilah para ulama membongkar sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Mau contoh? Ya Allah, tadi kan bab dokter, bab masakan, otomotif, hadis, tafsir, nahwu. Sekarang saya mengkerucut pembahasannya ya Pak. Begitu pula barakallahu fikum di dalam bab mengetahui berbagai macam perkara yang batil, mengetahui perkara penyimpangan, mengetahui berbagai macam seluk-beluk sekte yang sesat dengan berbagai macam penyimpangannya masing-masing, mengetahui seluk-beluk fitnah yang ada zaman dahulu atau fitnah di zaman sekarang. Ini kan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini akan juga demikian. Di situ juga ada ulama kibarnya. Ulama itu banyak, ulama agama itu banyak, ulama kibar juga banyak, tapi lebih sedikit. Paham ya? Ulama kibar yang spesialis dihitung dengan jari. Spesialis tafsir di zaman sekarang itu dengan jari ya. Kalau eranya kita yang ma'ruf dengan bab ini, Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti yang punya kitab Adwa'ul Bayan. Jangan dikira ulama yang enggak ngerti tafsir, paham tafsir, ngerti ayat terangkan paham, tapi yang pakar dan diakui Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Ini namanya pakar tafsirnya. Jangan merujuk kepada ulama-ulama tafsir untuk zaman sekarang. Satu ini spesialis. Amin. Hadis banyak, hampir semua ulama ngerti hadis. Nah, kalau ulama, tulabul ilmi ngerti hadis. Tapi yang dikatakan kibar ulama hadis nggak terlalu banyak. Dan yang dikenal kesungguh-sungguhannya dalam meneliti, membahas hadis rinci, detail, masya Allah, itu dengan jari. Di zaman sekarang ya kan seperti Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Mubil bin Hadi rahimahullahu taala, dan yang lain yang nggak begitu banyak ya. Terkait dengan bab tadi yang saya sebutkan, ulama itu banyak, kibar ulama juga banyak. Tetapi ulama-ulama yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah, penyimpangan-penyimpangan, sekte-sekte sesat, pemahamannya masing-masing, makar-makarnya, uslubnya dan segala macamnya, itu dengan jari. Jangan dikira ulama yang lain tidak paham bid'ah, paham, ngerti mereka, paham mereka, tapi yang tahu betul seluk-beluknya
dengan rinci, dengan detail, juga dengan jari. Di zaman sekarang ya ikhwan, beliau adalah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Dengan persaksian para imam pada masanya, disaksikan oleh Syekh Al-Albani, disaksikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, disaksikan oleh Syekh bin Baz, disaksikan oleh Syekh Muqbil. Masyaikhul kibar pada masanya mengakui dalam bab ini Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, dan yang bersama dengan beliau. Ayam. Nah, kita prinsipnya Ahlussunnah secara khusus dalam perkara fitnah ya Pak. Dan juga merupakan kesepakatan semua ulama di bidang ilmunya masing-masing. Yang namanya segala permasalahan dikembalikan kepada ulama kibarnya, dikembalikan kepada spesialisasinya. Tafsir ahli tafsir, hadis ahli hadis, fitnah dikembalikan kepada rijalul fitnah, tokoh-tokoh ulama kibar yang tahu betul seluk-beluk fitnah. Mohon maaf, itu bukan namanya taklid. Itu mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Paham ya? Paham ya? Mohon maaf, itu kaidahnya Ahlussunnah, itu adalah bimbingan Nabawi. Bahkan itu juga bimbingan Quran. Disebutkan di An-Nisa, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu." Disuruh kembali kepada Rasul dan ulil amri. Para ulama ahli tafsir tentang ayat ini mengatakan ulil amri di sini adalah para ulama, menyusul para umara. Dua kan? Nggak cuma satu. Rasul dan ulil amri minkum. Di sini ulil amri dengan para ulama. Sebab masalahnya adalah masalah problematika umat, yang menyenangkan umat, yang menakutkan umat, muskilah umat. Itu kepada Rasul, kepada sunnah beliau. Dan yang kedua, kepada ulil amri di kalangan kalian. Itu para ulama. Buktinya apa? La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan diilmui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbabnya dari kalangan mereka. Tugasnya para ulama. Di belakang mereka adalah para umara. Umara menggunakan kekuatannya, ulama menggunakan pembahasan ilmiahnya. Ulama dulu baru laporannya kepada para umara. Paham ya, kawan? Dua, Rasul dan ulil amri, itulah kibar ulama. Barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Nah, sehingga kalau dikatakan wah ini kaidah apa ini, enggak dikenal di Ahlussunnah, afwan, imma anta jahil wa imma anta mulabbis. Ahlahu mamur. Mang paling manis pahit ya Pak. Dibilang jahil bakal ngamuk dia. Dikatakan mulabis tambah ngamuk. Barakallahu fikum. Ya Pak ya. Nah, ya Pak. Apalagi kemudian berani mengatakan ini kaidah apa ini? Kaidah tauhid ini. Ini kaidahnya jasus ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ya Pak. Al-bahim hadza wa. Sekali lagi, ini kaidah sangat ditakuti sama hizbiyin. Sangat ditakuti sama hizbiyun. Sebab para hizbiyun, ahlul fitan, ahlus syubah, ashabul ahwa'i wal bid'ah, dalam perkara ini sedikit pun tidak akan menoleh kepada ulama-ulama yang paham fitnah tadi. Bahkan ciri khas mereka begitu benci kepada tokoh-tokoh fitnah. Kok benci kenapa ya Pak? Ya karena mereka inilah yang bakal membongkar penyimpangan-penyimpangannya, makar-makarnya, subhat-subhatnya, pemahaman-pemahamannya, uslub-uslubnya dibongkar semua sama tokoh-tokoh tadi. Makanya mereka kembali kepada siapa? Ulama yang lain. Ulama juga, ulama yang lain. Tetapi ulama ini tidak sebagaimana ulama yang sebelumnya. Kurang banyak mengetahui seluk-beluk fitnah-fitnahnya. Itulah makarnya hizbiyin, jahatnya mereka. Selalu dompleng di belakangnya para ulama yang tidak tahu bagaimana keadaannya mereka. Begitu ini ulama tahu siapa mereka, ditahdir mereka, ngamuk sama ulama tadi. Dulu disukai, sekarang dibenci. Cari ulama yang lainnya lagi. Begitu.
dompleng lagi. Tidak ketemu, alhamdulillah terus dompleng. Kami juga bersama dengan para ulama, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Barakallahu itu. Ini ngerti lagi ulama tadi. Tuh, langsung mereka dibantah, ngamuk lagi, dimarahi lagi dia, dibenci, cari lagi yang lain. Sampai nanti ada ulama yang memang sunni dan tidak paham sama mereka, atau nanti mereka akan ketemu dengan orang yang diulamakan tapi pemahamannya sama kayak mereka. Langsung klub. Ini dia. Sehati kata, wah dieluk-elukan, Syekh Fulan bersama kami, asyik. Yang dulu nggak pernah kayak gitu. Dicek siapa? Oh Fulan, ini orang nggak beres. Para ulama-ulama yang lainnya mengatakan ini orang nggak beres. Nggak terima dia, wah dia begitu. Ujungnya iman nanti ketemu dengan alim sunni yang nggak tahu siapa mereka di belakangnya, atau bakal ketemu dengan orang-orang yang dikatakan alim tapi memiliki pemahaman dan penyimpangan yang sama kayak mereka. Barakallahu fikum. Itu ciri hanya hizbiyin. Barakallahu fikum sepanjang zaman, sepanjang masa. Barakallahu fikum. Wa subhanallah, di antara masyayikhna menulis sebuah kitab muhadharah, kemudian ditranskrip sebuah kitab, judulnya adalah Fiqhul Fitnah, fikih fitnah, kaidah salaf di dalam mensikapi fitnah atau di masa-masa fitnah. Di antara kaidah yang disebutkan adalah mewaspadai pendapat-pendapat ganjilnya ulama-ulama sighar yang berseberangan dengan ulama-ulama kibar. Barakallahu fikum. Kawannya kan, ini sudah kita sebutkan sebelumnya ketika di bau-bau. Artinya termasuk ciri penyimpangan seseorang. Ulama kibar itu ada, spesialisnya itu ada, tokoh fitnah itu ada, ulama yang ngerti, semuanya ada. Merupakan keterangan-keterangan yang jelas. Dia nggak mau kembali ke sana. Cari ulama-ulama yang lain yang masih sighar dalam bidang ini, sighar dalam bidang ini diambil. Ternyata berseberangan dengan yang kibar. Bersikukuh berpegangan dengan yang sighar tadi. Ini alamatul inhiraf. Ciri-ciri penyimpangan barakallahu fikum. Hati-hati. Ihzaru min infiradatis sighar anil kibar. Waspadai pendapat ganjilnya orang-orang kecil yang berseberangan dengan ulama-ulama kibar. Tapi kalau yang sighar dan yang kibar sama, ada masalah. Paham ya, Ikhwan? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.